sekarang saya akan berbincang-bincang salah satu sahabat saya ini, saya panggil sih namanya Mas Eeng ya. Nah, dia disabilitas netra, tapi satu hal yang perlu juga kita acukan jempolin 2, 3 atau berapa boleh, dia pinter di bidang IT. Tapi saya kadang-kadang nggak percaya kepintaran seperti apa. Dia bikin radio, setting radio streaming ya. Jadi teman-teman yang ingin buat radio streaming, ini orangnya jagoannya nih. Walaupun ada keterbatasan, tapi bisa melampaui batas dari orang-orang yang biasanya. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Mas Eeng. Saya panggilnya Mas Eeng nih, nggak tahu namanya. Assalamualaikum Mas Eeng. Waalaikumsalam. Nama sebenarnya? Baik. Alhamdulillah. Udah itu saya ditemani satu orang lagi, namanya Kang PI. Ini jauh juga dari Sukabumi ya. Sehingga kita bisa berbincang-bincang untuk hal-hal yang terkait dengan media penyiaran. Nah, Mas Eeng bisa ceritakan nih namanya dan kegiatannya. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Eeng mengenai seputar radio streaming. Nah, bisa ceritakan nggak tentang diri kita deh? Tentang Ya. Oke Bapak, tadi apa namanya openingnya kan dikatakan apa jagoan. Sebenarnya nggak jagoan, jadi saya pribadi itu nggak punya basic sebagai kalau dibilang teknologi gitu, karena otodidak semua Pak. Jadi tanpa ada sertifikat atau apa, tapi atas kemauan saya, atas tekad saya walaupun nggak punya pendidikan khusus untuk seputar teknologi. Alhamdulillah saat ini saya bisa untuk sekedar bikin website, lalu juga bikin radio streaming untuk yang mungkin belum masih banyak kurangan lah begitu Pak. Jadi kepintarannya dari mana nih? Otodidak ya? Kan otodidak kan belajar dari artinya baca buku atau ya belajar dari teman juga. Saya website itu ada teman saya yang ngajarin dulunya di daerah Solo sana, belajarnya lewat WA gitu Pak. Terus saya cari juga di Google, kadang juga di YouTube juga gitu. Kalau ada mentok, tapi alhamdulillah ketemu aja caranya gitu Pak. Yang penting ada kemauan yang intinya Pak. Nah, kalau di YouTube kan relatif dengan untuk orang yang awas ya. Benar. Tapi kalau Mas Eeng, nah saya masih asatinya begini. Misalnya kan kalau di YouTube tutorial kan dengan cara orang biasa gitu kan ya. Nah kalau saya kan beda caranya. Nah nanti saya tanya sama keluarga saya dulu. Misalnya dia menunjukkan klik yang ini. Nah yang ini kan saya nggak tahu yang ini itu apa gitu. Nanti saya tanya itu apa gambarnya di sini. Nah baru saya cari sendiri gitu Pak. Oh, itu prosesnya berapa lama tuh Mas Eeng? Dari kata yang ini sampai kita bisa klik itu? Karena saya udah paham komputer, cepet Pak. Nah, sekarang kalau paham komputer, saya mundur dikit ya. Paham itu seperti apa? Dari mana taunya tuh? Kalau komputer saya hobi kalau bahasa anak muda itu ngoprek, hobi ngoprek. Jadi untuk komputer itu selama dia nggak masuk ke office saya masih bisa. Oh, berapa tahun jadi? Saya paling bisa cuma Word, Excel paling gitu. Berapa tahun tuh belajar dari nol lah, anggap nol ya, karena kan ada juga orang yang ingin belajar itu. Kalau dari nol Pak, saya waktu itu tahun 2013 atau 2012 saya lupa, itu cuma setahun Pak. Setahun ya? Setahun, bahkan setahun itu terus ketemu teman saya yang tadinya instruktur di Mitra Netra bilang, ajarin saya dong. Lah Pak, lihat situ instruktur, situ duluan majunya kata gitu. Oh. Karena ya itu tadi hobi ngoprek tadi, yang orang belum terkenal saya cari-cari, nah saya duluan gitu. Memang teman belum megang ini saya duluan. Kegigihan ya, keinginan gitu. kita ya. Ada keinginan untuk tahu bangsa kayak apa sih gitu. Padahal saya sendiri nggak tahu nanti ujung-ujungnya sih kan untuk apa gitu. Saya nggak ngerti, yang penting saya bisa dulu gitu. Nah sekarang apa yang dilakoni ya, yang dikerjakan nih selama udah bisa di aplikasi lah gitu. Aplikasi aja yang dikuasain. Aplikasi apa ya? Sempat bingung juga. Kalau saya nggak ada gunanya nih belajar ginian ya gitu. Alhamdulillah saya diajak teman-teman di Raja Media Utama terus untuk menangani atau untuk yang megang lah gitu ya, untuk megang server radio streaming sama websitenya mereka. Nah, saya kendalikan semuanya sambil jalan dengan Kampi.
ketika masa yang diajak emang pinter dia. Gimana Kang Pi? Lumayan. Nah, saya mau tanya Kang Pi. Jawab. Emang Iya, Pak. pinter dia. Jadi Enak aja ngajak-ngajak orang emang pinter dia. ya alhamdulillah Pak, setelah Hmm. saya tahu dari Pak Toto, kebetulan waktu itu kita bingung juga ya untuk mengelola website, mencari untuk membuat website dan juga membuat radio streaming, karena dream kita kan untuk pemberdayaan teman-teman. Nah sementara kita kan backgroundnya juga selain kita sebagai disabilitas netra, juga kita harus memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita juga harus sejajar dengan masyarakat dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada. Kita juga ada dong yang misalkan mengerti di bidang IT, meskipun tetap namanya manusia juga semuanya ada keterbatasan. Nah, Alhamdulillah, gitu. saya mau tanya, ketemunya emang di mana nih? Di kolong meja atau di mana nih? Kok bisa ketemu katanya nih? Ketemunya ya itu awalnya memang ya sedikit di kolong meja sih ketemu. Kalau kebetulan saya sama Pak Toto yang punya Raja Media Utama itu udah temen dari tahun 96. Oh, 96. Sejak Pak Toto masih jadi instruktur di Mitra Netra udah kenal. Oh gitu. Dengan Kang Pi sendiri? Ya kalau saya baru sih, baru 1 tahun kenal Saya sama. mau tanya, setelah ketemu di tempat lah gitu ya, setahun yang lalu, gimana ngetes Mas Eng ini sampai yakin ya bahwa dia bisa Kang Pi? Ya jadi begini Pak, saya juga Silakan Kang Pi sambil minum aja. Ya ya Pak. Silakan, nanti kalau ada Mas Soto kita langsung berangkat. Jadi sebenarnya saya juga sering mendengar lah Pak, karena Pak Eng itu juga dia dulu sering menjelajah di dunia blog juga. Dia juga sering memberikan tutorial Blogger dia ya. ya, blogger, bikin tutorial untuk ya pencerahan juga buat teman-teman, baik itu untuk pengoperasian aplikasi pembaca layar di handphone dan sebagainya. Nah pas Pak Toto memberitahu, ya alhamdulillah saya juga berarti ini nih orangnya gitu. Ternyata betul Berjodoh ya. ya, pas itu ketemu dan Pak Eng juga alhamdulillah bersedia. Akhirnya sampai sekarang nih Pak, udah setahun lebih sama-sama gitu. Walaupun memang kita bertati-tati dan akhirnya ketemu juga sama Bapak ya sampai sekarang ini. Nah, kalau Raja Media Utama sendiri gimana kegiatannya sekarang ini? Kalau untuk Raja Media Utama ini kan sebenarnya baru berdirinya tanggal 11 Agustus kemarin 2021. 2021. Awalnya kita baru Radio streaming cuma doang. satu radio saja, radio streaming yang dulu Radio Jam Bicara itu. Akan tetapi akhirnya kita melebar karena memang kita juga ingin banyak mengajak teman-teman untuk bergabung di media ini, dan juga memang di tunanetra itu sendiri belum ada sih yang yang mengkoordinir langsung untuk di bagian media gitu kan. Karena itu kita mencoba untuk melebarkan lagi, buat radio streaming, bahkan kita jualan juga. Akhirnya ada beberapa radio streaming yang memang yang dibuat oleh kita secara langsung, dan juga orang membuat ke kita juga, maksudnya membeli ke kita juga. Sudah berapa radio yang dibuat baik Raja Media Utama dengan atau Mas Eng yang membidangi di bidang radio streaming itu sendiri? Berapa banyak Kang Pi? Sekarang yang udah terdaftar ada 13 Pak. 13 ya. Ada 13 di streaming. Oke, 13 ya. Kemudian harapan dari Mas Eng nih. Sebenarnya siapa sih nama Mas Eng ini? Nama saya Hendri. Si Balurung. Nah, Namanya kalau di Facebook Hendri Putra Maulana, tapi nama aslinya Hendri Nirwana Pak. Nirwana. Harapannya apa nih Mas Eng dengan kita diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa di radio streaming ya, mengolah radio streaming. Harapannya apa nih? Harapannya gini, karena radio itu kan nggak membutuhkan visual. Jadi teman-teman tunanetra itu memang ranahnya di audio. Ini dulu mimpi saya juga gitu, kenapa audio ini kok nggak terlalu diopenin sama orang ya, padahal ini ranah kita, ranah tunanetra gitu. Nah, melihat sekarang fenomenanya mulai ada audio itu mulai dilirik sama masyarakat umum, contoh seperti podcast kan dasarnya sebenarnya audio. Audio ya. Nah, podcast itu sekarang udah banyak yang pakai Pak, bahkan artis-artis udah mulai masuk podcast audio. Nah itulah pikir saya, berarti Raja Media Utama sudah start duluan nih
Udah mulai duluan, artinya udah nggak ketinggalan. Nah. Apalagi informasi terbaru katanya radio-radio nanti semuanya digital. Ya. Kalau semua radio-radio digital, berarti radio-radio kita ini radio media utama artinya sudah masuk. Iya. Gitu Pak. Nah, kalau kita berbicara dengan podcast, memang Mas Eng bisa nih bikin podcast Saya ada Pak di Spotify Pak. Spotify ya. Ya, Spotify Oke. ada. Kemudian Kang Pi sebagai pengelola Raja Media Utama, harapannya apa nih dengan bergabungnya Mas Eng atau kita bikin yayasan nantinya? Ya harapan saya sih, saya berdoa sama Allah karena mungkin kita dipertemukan Allah bukan suatu kebetulan, tapi memang udah jalan ceritanya dan memang udah ditakdirkan sama Allah. Kita harus bertemu dengan Pak Toto, Pak Eeng, Bapak dan pembina-pembina yang lain, teman-teman yang lain, dan satu persepsi yang sama bahwa harapan kita adalah satu, memang kita untuk memberikan peluang kepada teman-teman yang apalagi dalam sekarang kondisi pandemi seperti ini, teman-teman juga punya punya keahlian, punya talenta, kenapa tidak kita bergabung bersama-sama untuk mengembangkan hal itu. Ya syukur-syukur sih kita nantinya bisa menjadi lapangan kerja juga ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan banyak pihak-pihak yang membantu, yang mendengarkan ataupun menonton channel YouTube Ade Fahri Fadlur ini Ade Fahrul. Ade Fahrul, dan juga ini kan juga suka di share juga atau diupload juga di Raja Media Utama. Mudah-mudahan para penonton semuanya, masyarakat mendukung kami, karena ini kami niat seperti ini adalah untuk pemberdayaan, dan mudah-mudahan juga kita dilihat juga oleh pemerintahan ya, oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan adanya hadirnya kita dengan media netra ini, karena kita kan yayasannya Media Netra Sehati, dan juga untuk unitnya yaitu Raja Media Utama, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat dan juga banyak yang mendukung. Kemudian juga kita bisa merekrut lebih banyak lagi teman-teman yang punya potensi. Ya, jangan sampai kita dianggap tidak berguna atau dianggap intinya tidak bermanfaat buat mempunyai semua masyarakat. tidak punya kreativitas sama sekali ya. Oke deh. Oke, kita cukupi dulu wawancara kita dengan Mas Eeng dan Kang Pi. Kang Pi ini dari Sukabumi, sengaja kita undang di tempat saya ini, di sebuah kafe untuk berbincang-bincang. Dan juga kalau Mas Eeng itu di Depok ya. Depok. Ya demikian tadi bincang-bincang dengan kita mengenai hebatnya Mas Hendri dan Mas PI mengelola radio streaming yang sekarang sudah sedang naik daun, yang kita kenal dengan namanya radio podcast. Dan bagi teman-teman yang ingin mempunyai radio podcast atau sejenisnya, bisa hubungi ke kami di Yayasan Media Netra Sehati.